Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin, tanggal 10 November 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Dan sebelum kami beraktivitas hari ini, kami mau menerima firman Tuhan. Berkatilah kami supaya hidup kami berguna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak orang berpikir ketika seseorang telah pensiun, ia akan banyak memiliki waktu luang sehingga ia bisa bermalas-malasan. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Paling tidak bagi saya. Memang benar bahwa ketika seseorang telah pensiun, ia tidak harus melakukan tugas rutin seperti yang pernah dan harus dilakukannya dulu ketika ia masih aktif bekerja. Namun itu tidak berarti bahwa seseorang yang telah pensiun tidak lagi punya tugas yang harus dikerjakan. Masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang pensiunan, bahkan juga oleh semua orang. Semua ini berawal dari pemahaman bahwa hidup harus diisi dengan hal-hal yang berguna dan waktu tidak dihabiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dalam Injil Yohanes 9 ayat yang keempat kita membaca kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dan ditujukan kepada para murid-Nya yang saat itu melihat seorang yang buta sejak lahirnya, dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Para murid ingin tahu pendapat Tuhan Yesus. Ada anggapan umum pada waktu itu bahwa jika seseorang sakit atau menderita, itu pasti karena dosanya atau mungkin dosa orang tua atau nenek moyangnya. Karena tidak mungkin Allah yang Maha Baik bertindak jahat atau kejam. Apa jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan itu? Ia menjawab bahwa bukan dia dan juga bukan orang tuanya, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Apa arti jawaban ini? Tuhan Yesus tidak berminat mendiskusikan soal ini karena menurutnya ada hal yang lebih penting dari itu. Dari kisah selanjutnya kita tahu bahwa orang buta itu disembuhkan sehingga ia dapat melihat lagi. Menarik untuk memperhatikan jawaban dan sikap Tuhan Yesus ini. Ia tidak mau melayani pertanyaan para murid itu yang hanya menghabiskan waktu saja. Orang buta yang butuh pertolongan tidak diperhatikan, malah dijadikan bahan diskusi atau percakapan. Para murid tidak berusaha minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan Yesus menyembuhkannya. Mereka tidak peka pada penderitaan orang lain dan tidak berpikir untuk menolongnya. Selanjutnya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Allah selagi masih siang. Artinya, selama masih ada kesempatan untuk berkarya. Karena jika malam datang, orang tidak lagi dapat bekerja, kesempatan habis. Ini pesan penting untuk kita semua.
Kita semua tidak tahu sampai kapan kita punya kesempatan untuk berkarya, melakukan pekerjaan Allah. Bukan hanya kematian yang membatasi kita, tetapi juga ketika seseorang terbaring sakit tidak berdaya, ia juga kehilangan kesempatan melayani yang sangat berharga. Ketika kita masih sehat, masih memiliki waktu, harta, tenaga, kita bisa melakukan pekerjaan Allah yang memberikan itu semua kepada kita. Jika yang ada pada kita sudah diambil olehnya, kita tidak punya kesempatan lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Betapa waktu dan kesempatan sangat berharga. Marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mengisi waktu kita dengan melakukan hal-hal yang berguna, dan marilah kita tinggalkan dan singkirkan jauh-jauh hal-hal yang negatif, baik kata-kata, pikiran, dan tindakan yang hanya sibuk untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Sebaliknya, marilah kita isi waktu kita dengan melakukan hal yang berguna bagi sesama dan yang memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami bisa mengisi hari ini, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, menjadi berkat bagi banyak orang dan juga memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.